Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita biasa seperti yang lalu-lalu istighfar dulu ya sebelum kita mulai tausiah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu guru, siswa yang berbahagia, ada jamaah ibu-ibu ya di belakang sana yang alhamdulillah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada sore hari ini ba'da salat asar Allah himpun kita di tempat yang sangat mulia. Tempat paling mulia di atas bumi adalah masjid ya. Kalau seseorang pengen hidupnya mulia, maka rajin-rajinlah hadir di tempat yang mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sempurnakan amaliyah kita dengan majelis ilmu. Majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan lantaran asbab majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala nanti akan mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena janji beliau ya Bapak Ibu ya, kata Rasul, man jalasa aliman faqad jalasani. Siapa yang duduk di majelis ilmu bersama orang alim yang menyampaikan ilmunya, sama baik dia duduk denganku di majelisku. Wa man jalasani fid dunya kana jalastuhu ma'i fil akhirah. Siapa yang waktu di dunianya rajin duduk di majelisku, niscaya kelak di akhirat dia akan bersamaku. Nah, ini tidak ada yang membahagiakan melebihi berjumpanya kita dengan
Rasulullah dan nanti bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi teori dalam hadis itu Bapak Ibu, kalau kita ketemu Rasulullah itu tempatnya di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Lalu surga Firdaus itu tempat yang di sana nanti bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat lagi selain bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu guru, anak-anak semuanya yang insyaallah dirahmati Allah, kajian kita lanjutkan tentang membahas kitab Nasaihul Ibad. Ya, kalau di covernya itu sama dengan yang kemarin ya. Sengaja saya tampilkan foto dari kedua ulama yang telah menyusun kitab ini ya. Itu supaya kita familiar dengan foto orang soleh tersebut. Yang pertama di sebelah kanan layar, sebelah kanan kita ya, itu Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini orang Palestina tapi kelahiran Mesir ya, neneknya kakeknya dari Palestina tapi orang tuanya sudah di Mesir dan beliau lahir di Mesir. Tapi gelarnya tetap Al-Asqalani. Ini salah satu tempat yang ada di Palestina sana. Beliaulah yang menulis kitab Al-Isti'dadu Liyaumil Ma'ad ya, persiapan menghadapi hari kiamat ya, menghadapi hari akhirat. Kemudian kitab itu disarah oleh orang Indonesia ya, fotonya di sebelah kiri kita, yaitu Al-Imam Nawawi Al-Bantani, yang kitabnya kemudian dikenal dengan Nasaihul Ibad yang sedang kita bahas pada saat ini. Ini adalah kajian yang kelima ya. Kita sampai ke bab As-Sunai, yaitu bab yang 22 ya, makalah ketiga. Jadi kita baru mengkaji makalah yang ketiga. Kalau makalah yang ketiga ini ada dua hadis ya, dua asar ya. Ini al-maqalatus tsaniyah bunyinya, kita bacakan ya. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qubra bila zadin ay minal amali salih fa ka'annama raqibal bahra bila safinatin ay fayaghraqu gharaqan la khalasa lahu illa biman yunqidhuhu kama qala sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis ay at-talabi li ayyughas. Ini dari Abu Bakar ya. Saya terjemahkan ini makalah yang ketiga. An Abi Bakri As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu siapa Abu Bakar ya. Beliau ini adalah khalifah pengganti Rasulullah SAW setelah Rasul wafat. Beliau juga seorang mertua dari Rasulullah SAW yang anaknya dinikahi Rasul, yaitu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar ini sahabat akrab Rasulullah dari kecil. Usianya cuma terpaut 2 tahun lebih tua Rasulullah daripada Abu Bakar ya. Orang yang sangat lemah lembut ya, berbudi mulia. Sampai kata Rasulullah, kalau iman Abu Bakar ini ditimbang dengan iman seluruh umat Islam di dunia, itu masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika penggalangan dana untuk menghadapi perang ya, melawan orang-orang Romawi, tentara Romawi, itu Rasulullah mengumpulkan sahabat, menanyakan berapa harta yang akan disedekahkan, diinfakkan untuk jihad fisabilillah ya. Umar ketika ditanya, separuh harta akan diinfakkan pada jihad fisabilillah ya. Ketika menanyakan Abu Bakar jawabannya, seluruh ya Rasulullah, seluruh hartaku akan kuinfakkan fisabilillah.
Wa ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar. Lalu yang kau tinggalkan dengan keluargamu siapa? Ya, apa yang kau tinggalkan, harta yang mana? Tidak ada. Jawabannya luar biasa. Taraktu lahum Allah wa Rasulah. Ya, ku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Artinya iman, iman yang kuat yang dipatrikan oleh Abu Bakar untuk keluarga, sehingga mereka rela. Kenapa? Abu Bakar yakin betul yang namanya hidup, ketika Allah masih memberikan kehidupan kepada seseorang, pasti ada rezeki yang bakal dimakan. Ya, karena ketika Allah menciptakan makhluknya termasuk manusia, disertai dengan penciptaan rezekinya juga. Jadi kalau kita umpamanya ada yang Allah takdirkan usianya 75 tahun, ya, maka Allah sediakan rezekinya itu untuk 75 tahun. Itu orang yang yakin betul. Karena itu sebenarnya kita bekerja itu sebenarnya bukan mencari rezeki, ya. Kalau istilah orang tasawuf, ya Ustaz Mukarram, bukan nyari rezeki, menjemput, ya. Karena rezeki sudah disediakan, tinggal ngambil saja. Cara ngambilnya dengan apa? Ya, dengan kita bekerja. Jadi bekerja itu bukan nyari rezeki, bukan. Bekerja itu mengabdikan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk orang lain. Nanti dari pekerjaan itulah Allah datangkan rezeki kita. Ini perlu kita pahami pemahaman tasawuf, ya. Umpamanya begini, Allah memberikan kemampuan, potensi kepada seseorang yang beriman itu bisa beneri motor yang rusak. Jangan pernah mengatakan aku buka bengkel untuk nyari rezeki, bukan. Buka bengkel itu untuk menolong orang lain yang motornya rusak, ya, dibeneri. Ya, mereka kan senang. Nanti Allah gerakkan hatinya untuk memberikan upah dari jasa yang dia lakukan. Nah, itu dari Allah, yang gerakkan hati orang itu dari Allah, ya. Ada yang diberikan kemampuan ngobati orang sakit, ya enggak? Karena dia alumni kedokteran mungkin, ya, sudah buka praktek pengobatan, ya, klinik, ya. Untuk apa? Mengabdikan kemampuannya untuk orang lain, ngobati kalau orang lain sakit. Nanti Allah kasih rezeki dari situ. Ada yang pinter, berilmu, sudah abdikan ilmunya, maka dia buka sekolahan atau ngelamar jadi guru, ya. Ajari, didik, bimbing anak-anak supaya mereka pinter. Nanti Allah akan kasih rezeki dari jalan itu. Jadi sesungguhnya rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Ini bukan kajian di dalam makalah yang ketiga, ya, cuman tambahan saja. Karena kita bicara tentang Abu Bakar tadi, ya. Abu Bakar mengatakan, man dakhalal qubra, siapa yang masuk kubur. Ya, kalau masuk kubur itu berarti mati, ya. Dia wafat lalu dikubur, ya. Siapa yang masuk kubur? Bukan kita masih hidup menggali kubur lalu masuk ke sana, bukan. Atau masuk pekarangan kuburan, bukan, ya. Man dakhalal qabra, ya, man barang siapa. Ini kalau dalam bahasa Arab, ya, huruf istifham, pertanyaan. Dakhala itu fi'il madhi, artinya masuk, ya. Al kubra itu kubur. Ya, itu maf'ulun bih, barang siapa masuk kubur. Bila zadin, tanpa membawa bekal. Zad itu artinya bekal. Nah, maka dalam amal haji Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, ya. Berbekalah kamu, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi zadun itu artinya bekal. Jadi man dakhalal qabra, barang siapa yang masuk kubur, masuk kuburan, bila zadin, tanpa membawa bekal. Ini ucapan Abu Bakar, lalu disarah oleh Imam Nawawi. Yang dimaksud bekal itu minal amali saleh, yaitu amal soleh, ibadah dan amal soleh. Jadi kalau ada orang mati, dia belum membawa bekal, tidak pernah beribadah dan beramal soleh, umpamanya, kan, faka'annama rakibal bahra bila safinatin, maka dia itu seperti orang yang rakibah. Rakibah itu mengarungi, aslinya mengendarai, kan. Faka'annama, maka seakan-akan orang ini rakibal bahra, mengarungi lautan, bila safinatin, tanpa perahu.
Coba anak-anak, kalau ada orang nyeberangi lautan tidak bawa perahu, mana lah kira-kira? Berenang tidak? Berenang kalau sampai 100 kilo sanggup tak? Tidak sanggup. Itu akan terberak kalau bahasa Palembangnya ya. Benar, terberak ya. Itu akan kelebu. Kelebu itu tenggelam. Ya, akan tenggelam. Kelelep ya, bakal kelelep dia. Kemudian maksud fakana maraqibal bakhra bila safinatin itu ai fayaghraqu gharqan, maka betul-betul dia akan tenggelam. La khalasalah, tidak ada yang menolong dia, illa bima yunqidhuhu, kecuali kalau dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mati masuk ke kubur itu kalau tidak bawa bekal itu nekat, tidak? Nekat. Ibarat dia nyeberangi lautan tidak pakai perahu. Kita umpamanya dari Bakauheni mau ke Merak, nyebrang ya. Itu kapal yang ekonomi baik 4 jam itu ya. Kalau yang apa namanya? Yang bisnis ya, itu 2 jam. Itu kapal agak cepat ya. Kalau kita nak berenang, kalau tidak mampu ya, itu pasti akan tenggelam ya, pasti akan tenggelam gitu kan ya, kecuali kalau diselamatkan ya, kalau diselamatkan oleh orang yang bisa menyelamatkan, mungkin petugas SAR pakai perahu. Tapi kalau di alam kubur ya, itu yang menyelamatkan tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang pernah kita lakukan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu, tidaklah mayit itu ya, mal mayyitu fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa kal ghariqil mughawis, seperti orang yang tenggelam yang minta pertolongan. Ai at-talabi, yaitu at-talab itu menuntut ya, minta, mohon. Kalau bahasa lainnya istighosah ya, menjerit, minta tolong. Li ayyughasa ya, minta tolong dari terhanyut ya, terhanyut di lautan tersebut. Jadi adik-adik, anak-anak ya, saya ceritakan sedikit. Kuburan itu adalah sebuah fase kehidupan kita yang pasti akan kita lalui. Pasti akan kita lalui. Kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 28. Ya. Anak-anak tahu tak kita ini hidup berapa kali dan mati kita berapa kali? Belum bisa jawab ya. Jawabannya dalam Al-Quran. Allah yang mengatakan. Ternyata kita ini mati 2 kali, hidup kita 2 kali juga. Ya. Salah satunya nanti kita melalui alam kubur, alam barzah. Kita lihat ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ada yang malah takhfis ya. Al-Baqarah 28 ya, itu jelas. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna billahi. Hai manusia, ngapo kalian kufur kepada Allah? Kira-kira itu bahasa Palembangnya kan? Ngapo nian kalian kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kamu dalam keadaan mati. Fa ahyakum, lalu kamu dihidupkan. Summa yumitukum, lalu dimatikan lagi. Summa yuhyikum, lalu dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, setelah itu kamu akan dikembalikan. Kembali kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fase berjalan hidup mati kita. Kita lihat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Ngaponian kamu kufur kepada Allah padahal dulu kamu dalam keadaan mati. Itu fase pertama. Kapan itu? Itulah kata ulama, kita sedang berada di alam arwah. Arwah itu jamak dari ruh. Maksudnya apa? Allah sudah menciptakan ruh kita, tapi Allah belum menciptakan jasad kita. Karena cuman ada ruh saja, tidak ada jasad,
maka istilahnya amwatan, kamu dalam keadaan mati. Jadi kita berada di alam arwah, satu alam yang belum ada jasad. Nah, di alam itulah ternyata Allah pernah mengambil kesaksian kepada kita. Kata Allah, alastu bi rabbikum, wahai para ruh, apakah kalian bersaksi aku ini Tuhan kamu? Rob itu artinya Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara. Apakah kamu bersaksi bahwa akulah yang telah menciptakan kamu dan memelihara kamu, menjaga kamu? Maka kata ruh kita dulu, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkaulah yang telah menciptakan kami, yang telah memelihara kami. Itu kita masih di alam arwah. Itu fase pertama. Jadi adik-adik, anak-anak, ya Bapak Ibu guru, kita ini sudah pernah mati. Pernah mati ya. Ketika ruh kita sudah Allah ciptakan, tapi jasad belum. Summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan. Jadi kalau kata sambung itu summa, itu menunjukkan ada tenggat waktu, tidak langsung. Kalau fa itu ada tenggat waktu, kalau wa itu bersamaan. Umpamanya dakhala Muhammad fil masjid wa sahibuhu, ya, Muhammad masuk ke masjid dan sahabatnya dan kawannya. Berarti sama, Muhammad wa sahibuhu ya dakhala fil masjid, kan seperti itu kan. Jadi bareng dia. Tapi kalau fa itu nyusul tapi cepat, ya, nyusul tapi cepat. Dakhala Muhammad fil masjid fasahibuh, ya. Jadi Muhammad masuk langsung disusul oleh sahabatnya. Tapi kalau dakhala Muhammad fil masjid tsumma sahibuh, itu ada tenggat waktu agak lama. Masuk dulu, kemudian sekian lama masuk lagi. Begitulah ya. Tsumma yuhyikum, setelah kita berada dalam keadaan mati sebab tidak ada jasad, hanya ruh saja. Nah, ketika terjadi zigota, mohon maaf, benih bapak dan ibu kita menyatu, lalu hiduplah di dalam rahim sang ibu umur 4 bulan, Allah meniupkan ruh ke dalam jasad kita. Summa yuhyikum. Nah, saat itu kita sudah mulai hidup. 9 bulan 10 hari, maka kita terlahir ke dunia. Itulah kehidupan kita yang pertama. Dan kehidupan pertama inilah ternyata yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya. Kehidupan pertama ini. Jadi ya adik-adik, anak-anak, ya, kita ini sedang hidup pertama di dunia ini setelah kita mengalami mati. Tapi kalau ditanya, mak mano rasanya mati waktu itu, kita dapat jawab kan? Karena kita tidak ngerasui cak mano kan, padahal kita pernah mati, ya, pernah mati. Nah, setelah jasad dan ruh itu disatukan, maka kita hidup. Ya, Allah hidupkan. Tapi setelah jatah usia di dunia habis yang disebut dengan ajal, maka summa yumitukum, lalu kalian dimatikan. Fase keberapa ini? Ketiga. Pertama kita mati, ya, di alam arwah. Kedua kita hidup di alam dunia. Ketiga kita mati. Kapan itu mati? Ketika ruh berpisah dengan jasad, itu namanya mati. Ruh berasal dari Allah, anak-anak, akan kembali menghadap Allah. Sedangkan jasad kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Bisa jadi tanah. Jadi itulah yang disebut dengan alam kubur atau alam barzah. Alam barzah itu adalah alam penantian. Penantian apa? Antara dunia dan akhirat, itu alam barzah. Maka disebut alam barzah itu adalah seperti ini, dinding pemisah antara ruangan A dengan ruangan B, itu alam barzah. Kita nunggu di situ tidak perlu lama sebenarnya dibanding dengan kehidupan di akhirat. Tapi alam barzah itu adalah pembuka pintu akhirat, ya. Dan kita pasti akan melalui alam itu, ya, alam kubur atau alam barzah. Nah, sekian lama, barangkali entah berapa ribu tahun kita di alam barzah, ya. Summa yuhyikum, lalu kalian akan dihidupkan kembali. Fase keberapa? Keempat.
Jadi itulah kehidupan kedua dan kehidupan terakhir, la yamutu abadan, tidak akan pernah mati lagi. Nah, ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka semua makhluk yang mati, manusia itu akan bangkit di dalam kubur. Itu diceritakan dalam hadis, itu seperti anai-anai. Tahu anai-anai, anak-anak? Anai-anai, ibu tahu anai-anai ya? Kalau bahasa kita laron. Laron itu kalau dia ada lampu, dia akan ngejar cahaya. Tapi gawe laron itu tabrak-tabrakan. Terbangnya tidak beraturan, asak galak be. Nabrak sini, nabrak situ, akhirnya jatuh. Kemudian sayapnya lepas, merayap-rayap. Itu anai-anai, itu laron. Kabarnya nanti di akhirat, ketika manusia dibangkitkan dari kubur, itu tidak tahu arah, sehingga bingung mereka seperti laron yang berterbangan, nabrak sana nabrak sini, kebingungan. Kemudian ada satu titik di padang mahsyar, ya, satu titik di padang mahsyar ada suara itu mengarahkan semua yang bangkit tadi untuk berkumpul di tempat yang satu, itulah padang mahsyar. Sehingga kita setelah ditemukan jasad dengan ruh kita oleh Allah di padang mahsyar, itu berjalan menuju satu titik seperti lebah. Pernah dengar lebah terbang? Coba lebah itu luar biasa. Walaupun ribuan jumlahnya, tidak pernah tabrakan itu. Walaupun terbangnya muter-muter, itu searah terus, sama itu. Saya heran juga hebatnya lebah itu, tidak pernah tabrakan, kan satu arah terus. Pintar sekali menjaga keseimbangan, ya itu lebah itu. Nah, kalau nanti kalian anak-anak pernah melihat lebah yang rame-rame terbang, saksikanlah dia mutar-mutar ya, itu dia tetap rapi sekali. Nah, nanti kondisi seperti itu. Jadi manusia-manusia yang kafir, yang munafik, yang beriman, bertakwa itu menuju satu tempat itu rapi sekali, dan mereka ini berkelompok-kelompok ternyata. Ini kelompok orang kafir, orang munafik, orang durjana, orang beriman, ya, orang yang soleh, itu semua dikelompokkan masing-masing. Ada kelompok umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi terus sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikelompokkan. Baru terakhir summa ilaihi turja'un. Tidak dimatikan lagi loh, ini tidak dimatikan lagi. Setelah di padang mahsyar itu nanti kita dihisab, ya. Kita dihisab, summa ilaihi turja'un, kembali kepada Allah. Cuman maksud kembali kepada Allah itu kembali ke tempat yang sudah disiapkan oleh Allah. Anak-anak coba tahu tak? Di akhirat ada berapa tempat? 2 ya Bu ya. Di akhirat itu cuma ada tempat 2. Kalau tidak surga, neraka. Kalau tidak surga, neraka. Itu tempat di akhirat. Tapi orang Mu'tazilah pernah berpendapat di akhirat itu ada manzilatun baina manzilatain. Satu tempat antara surga dan neraka. Untuk siapa? Untuk orang yang pahala dan dosanya sama, seri. Dimasukkan ke neraka ada pahala, dimasukkan ke surga ada dosa, sehingga ditempatkan di tempat yang berbeda. Ketiga itu manzilah bainal manzilatain. Itu akal Mu'tazilah itu. Padahal sudah jelas, ya, teorinya sudah jelas. Sebelum saya menerangkan ini, saya sampaikan dulu satu teori, ya, teori akhirat. Begini, umat Islam itu insya Allah semuanya masuk surga. Sebab begini Bapak Ibu ya, setiap nabi dan rasul itu Allah kasih satu doa yang pasti diijabah. Anak-anak pernah tahu tak berapa jumlah nabi? Belum tahu ya. Satu saat sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, berapa nih jumlah nabi yang pernah diutus dari zaman Nabi Adam sampai Tuhan? Apa kata Rasulullah? Jumlah nabi itu 124.000. 124.000. Dari 124.000 itu yang menjadi rasul 315. Banyak kan? Tapi yang wajib kita ketahui ada 25. Dari 25 yang ulul azmi yang paling mulia ada 5. Dari 5 yang
wajib kita teladani ada dua. Dari dua yang asyraful anbiya wal mursalin, khataman nabiin ada satu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya seluruh nabi dan rasul itu dikasih satu doa yang pasti diijabah. Dan Rasulullah memakai doa itu untuk mendoakan kita agar semua umat beliau masuk surga, yaitu umat Islam. Dan doa itu diijabah oleh Allah. Maka Nabi Muhammad sanggup mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Alhamdulillah. Untung nih kita punya Nabi Muhammad, tidak lalu dijamin masuk surga. Asalkan kita mati tetap dalam keadaan istiqomah dalam Islam. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, tetap istiqomah dalam iman, tidak syirik, insyaallah surga. Insyaallah itu. Ya. Nah, cuman orang Islam ini ada kelompok. Menurut ulama, orang Islam yang akan masuk surga itu ada 3 kelompok. Ini ending kehidupan nih ya, ending kehidupan. Ini kita sudah lalu alam barzakh, ini saya terangkan lagi. Jadi pertama itu yang disebut yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Ya Allah. Begitu mati anak-anak tidak ditegakkan di alam di apa namanya? Di padang mahsyar, tidak. Langsung disuruh masuk surga. Masya Allah, alangkah lemaknya ya. Tidak merasakan pedihnya, capeknya, mencekamnya di padang mahsyar, tidak. Langsung masuk surga. Siapakah mereka? Nah, itu mereka adalah orang-orang yang waktu matinya itu syahid di jalan Allah. Dia perang melawan orang kafir, membela agama Islam, terbunuh di medan perang. Itu langsung masuk surga itu anak-anaknya. Pengen enggak saya itu? Halo, pengen enggak? Khalid bin Walid itu anak-anak pengen yang mati syahid. Pengen ya, sampai setiap jengkal badannya itu luka-luka pedang kalau tuh. Tapi karena Allah tidak takdirkan dia mati di medan perang, matinya di pucuk tempat tidur. Itu Khalid bin Walid dulu yang menjadi panglima perang orang kafir melawan Rasulullah di perang Uhud. Jadi Khalid bin Walid itu kalau dia memimpin perang tidak pernah kalah. Baik waktu masih kafir maupun sudah masuk Islam, selalu menang. Ya. Tapi beliau pengen mati syahid untuk apa? Untuk menebus dosanya ketika menggempur umat Islam di medan Uhud sampai 70 umat Islam meninggal. Tapi matinya tetap dalam keadaan sakit dan di atas tempat tidur. Kalau mati syahid, beliau tidak dihisab lagi. Langsung masuk surga ya. Banyak mudah-mudahan dulur-dulur kita di Palestina ya yang berjuang membela agama Islam di Palestina melawan orang Zionis Israel, semoga mereka semua dihitung syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau mereka yang tentara yang betul-betul membela agama Allah, syahid akhirat masuk surga langsung. Tapi kalau mereka yang tidak melawan perang, ya ibu-ibu, anak-anak ya, orang-orang tua yang tidak manggul senjata tapi dibom, dia mati oleh kena bom, itu minimal syahid dunia. Syahid dunia itu diampuni dosanya. Ya, diampuni dosanya. Oke, itu pertama. Kelompok PIP itu yang luar biasa ini. Kita semua merindukan itu. Wallahu alam kita bisa tembus ke situ apa tidak. Masalahnya Khalid bin Walid yang perang terus gawe udah mati-mati di medan perangnya, matinya malah di tempat tidur. Nah, kelompok yang kedua anak-anak itu yadkhulunal jannata mubasyarah. Yaitu orang Islam yang mati masuk surga secara langsung, enggak katik mampir dulu ke neraka. Mereka tetap dihisab, dia melalui hisab, ya, hisab di padang mahsyar, ya. Tapi setelah dihisab selesai, mizan selesai, catatan amal sudah diberikan, maka disuruh melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Ceritanya anak-anak, jembatan itu panjangnya luar biasa, yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan surga. Makanya ini padang mahsyar, situ surga ya, jembatan melintas. Dan panjangnya luar biasa. Dikatakan neraka itu seluas langit dan bumi. Bayangkan alangkah panjang jembatan itu. Yang sudah panjang, kecil pula ya. Besarnya jembatan Shiratal Mustaqim kata ulama itu seperti rambut dibelah 7.
Kecil dah. Rambut bayi kalau kita bentang mungkin tidak kejinguan dari jarak sekian meter, ya dah. Itu dibelah 7, masya Allah, alangkah kecil rambut dia, dan tajam, lebih tajam dari pedang. Mungkin kalau badan kita sekarang ya, mijat jembatan itu langsung terbelah mungkin ya. Tapi orang ini, anak-anak, begitu menapakkan kaki di jembatan itu, secepat kilat, sekejap mata, begitu kedip, langsung nyampe di surga. Masya Allah. Tapi merasakan dahsyatnya di padang mahsyar sudah kan, cuma langsung masuk surga. Nah, siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang Islam yang beriman, yang belum mati dia sudah bertaubat kepada Allah, ya. Sudah bertaubat kepada Allah sehingga matinya tanpa membawa dosa. Subhanallah. Ada lagi kelompok ketiga, masuk surga memang, tapi mampir dulu. Mampir dulu kemana? Ke neraka. Ngapa Ustadz dia harus mampir? Nah, ternyata dia ini pernah berbuat dosa, nunda-nunda taubat, ya. Taubat belum, keburu malaikat Israel mencabut nyawanya, mati masih membawa dosa. Gitu. Ini kita urusan mati sekarang nih, urusan kuburan dan akhirat nih. Mati masih membawa dosa, masya Allah. Artinya apa? Itu ternyata surga, ibu-ibu, tidak mau dimasuki oleh orang kotor. Surga tempat yang bersih, suci, pokoknya tidak ada yang bisa masuk yang kotor-kotor itu. Ini informasi dari Nabi Muhammad, kata Rasulullah, innal islamu tuhur. Sesungguhnya Islam itu agama yang suci. Fatatoharu, maka sucikanlah diri kalian. Fa innahu la yadkhulul jannata illa tuhur. Tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang suci. Anak-anak sudah mandi belum? Belum ya. Yang baru datang belum mandi ya. Itu toharoh ya. Toharoh itu menyucikan jasad, mandi, wudu ya. Ada lagi menyucikan jiwa, tazkiyah ya. Yaitu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, aku ini masih kecil ya, baru balik setahun yang lalu. Perlu tidak bertaubat? Perlu. Ngapa? Semenjak kalian balik itu langsung dihitung. Kalau berbuat salah dosa. Dosa itu implikasinya neraka, anak-anak ya. Makanya dianjurkan bertaubatlah minimal setelah sholat istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka saya kalau mau tausiah saya ajak istighfar jamaah ya. Ya, istighfar yang tidak membosankan ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Itu istighfar ya. Istighfar itu yang akan membersihkan dosa-dosa kita. Jangan sampai istighfar tidak galak tiba-tiba mati. Kata Rasulullah, anak-anak ya, ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya, tubu ilallahi wastaghfiruh, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah banyak-banyak. Wa ana atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Kata Nabi itu, sesungguhnya saya ini bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Insyaallah ya. Itu Nabi Muhammad maksum ya, taubatnya 100 kali. Kita ini tidak maksum, maka saya rekomendasikan kalau mau ya, Bapak Ibu guru ya, kalau mau mari kita jadikan istighfar kita minimal sehari 100 kali. La yauma illa bil istighfar. Coba anak ikuti. La yauma illa bil istighfar. Ini bukan hadis ya, semboyan saja ya. Tiada hari tanpa istighfar ya. Jadikan istighfar. Kalian anak-anak mau tidur, tidak usah gegojekan ya, main-main terlaluan ya. Setelah kita baca doa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kalau bagus lagi baca Fatihah, baca ayat kursi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, lalu gempur dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nanti sampai kita tertidur. Ya, supaya kita tidak nyicip neraka kayak di akhirat. Ustadz, aku ini pengen pengalaman Ustadz, sedikit berjadilah ya, sedetik berjadilah nyicip neraka supaya ada pengalaman kan. Hidup itu harus ada pengalaman. Oi, jangan lain pengalaman di dunia dengan di akhirat lain. Sebab dalam satu riwayat dikatakan orang yang hidupnya paling bahagia di dunia
Tidak pernah ada rasa sedih, tidak pernah ada rasa kecewa. Pokoknya mungkin ya anak raja lah kira-kira kali ya. Itu ketika di akhirat dicelupkan di neraka 1 detik ya, hilang musnah segala kebahagiaan itu, tidak teringat lagi. Saking menderitanya di neraka cuma 1 detik. Makanya tidak usah nak nyoba-coba. Aku nak buat dosa, tak aku istighfarilah supaya nyicip neraka, jangan. Tidak akan sanggup kita anak-anak ya. Makanya ada doa diajarkan oleh kiai kita, doa selamat. Sudah hafal belum doa selamat anak-anak? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, baru wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah, coba renungkan, ini doa bagus sekali ya, jangan ditinggalkan doa ini untuk kehidupan kita di masa datang. Pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din, wahai Allah ya, kami mohon kepadamu agar agama kami selamat, kita bisa selamat dalam Islam sampai akhir hayat ya, jangan sampai ditinggal. Wa afiatan fil jasad, dan jasad kita, badan kita disehatkan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah. Wa barakatan fi rezeki, rezeki kita diberkahi. Wa barakatan fi rezeki, baru wa taubatan qoblal maut, ya Allah berikan aku kesempatan bertaubat sebelum mati. Wa taubatan qoblal maut. Kalau kita sempat bertaubat sebelum mati, maka wa maghfiratan ba'dal maut. Ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah, wa rahmatan indal maut ya, wa rahmatan indal maut. Ketika dicabut nyawanya oleh Allah, walaupun pedihnya luar biasa. Ingat anak-anak, ketika dicabut nyawanya itu dalam riwayat hadis, sakitnya, pedihnya lebih pedih daripada dilepas kulitnya, seperti melepas baju, seperti kulit kambing yang dilepas hidup-hidup. Ya Allah, kalian pernah ada kuku ini, yang pinggir kuku ini terkelopek dikit, ketika ditarik terkoyak ya, berdarah ya, pedih dah itu, pedih, cak itu pedih. Apalagi seluruh kulit dilepas ya, lebih pedih dicabut nyawa daripada itu. Lebih pedih daripada ditebas tuh 300 kali tebasan pedang yang sangat tajam. Lebih perih daripada dikubur di dalam bara api. Tapi orang yang mendapatkan rahmat Allah ketika dicabut nyawanya, itu akan mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan kebahagiaan ya. Maka doa yang diajarkan oleh Habib Muhammad Al-Haddad, bagus sekali doa itu ya. Apa doanya? Allahumma khtim lana bil iman, wakhtim lana bil islam, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana bis sa'adah, wakhtim lana bi husnil khatimah. Di antaranya wakhtim lana bis sa'adah, matikan kami dalam keadaan bahagia. Itu ya. Itu. Kalau kita dicabut, kita dapat rahmat Allah, maka wa maghfiratan ba'dal maut. Ketika sudah mati, dosa kita sudah diampuni. Insyaallah kita tidak nyicip neraka lagi, langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu anak-anak ya, ada 3 kelompok itu insyaallah. Mari kita lihat, nih gambar apa ini? Kelihatan enggak ibu-ibu? Gambar apa anak-anak? Ada yang pernah melok wong ngubur jenazah? Nah itulah itu. Tuh, kita galau-galau nanti akan seperti itu, ya, akan dimasukkan ke liang lahat. Maka kata Abu Bakar tadi, man dakhalal qabra ya, barang siapa yang masuk kubur. Nah ini masuk kubur ini. Ini masuk kubur, artinya kita dimasukkan ke liang lahat. Bagaimana nasibnya? Ini fase ketiga tadi kan, kematian kedua setelah kehidupan pertama. Setelah hidup di dunia ini kehidupan pertama, nanti kita akan dicabut nyawanya. Itu jasanya begitu nasibnya anak-anak. Kalian yang ngerasa ganteng, hidung mancung, besar tinggi, badan putih, coba bayangkan satu saat kamu akan dimasukkan seperti itu, menjadi santapan cacing tanah, belatung yang ngabisi daging-daging kita.
Saya termenung ketika di samping rumah itu nggak bau busuk apalah ya. Cari tidak ketemu, ngajak kawan, tetangga, di mana bau busuk? Wah itu kak, katanya kapan gujuk? Ya Allah, tikus. Tapi tikus sudah dimakan belatung. Jadi daging itu hancur dimakan belatung, tinggal tulangnya. Jadi saya merenung nanti badan kita seperti itu. Ketika sudah dimasukkan ke dalam kubur, maka belatunglah yang akan menghabisi daging-daging kita. Ya. Kita menjadi tanah lagi nantinya kan. Kecuali kalau yang hafiz Al-Quran insyaallah ya. Insyaallah dijaga Allah itu jasadnya. Anak-anak pernah mendengar cerita syuhada Uhud? Ketika saya ziarah ke sana, Mutawif itu cerita ya. Katanya dulu ada 70 orang syahid di sini dikubur. Ya. Tapi tidak dipagar. Pernah terjadi hujan lebat, banjir bandang. Itu kuburan Uhud itu terbongkar oleh air. Ya maklum lah kalau di Arab itu kan tanahnya tanah pasir-pasir itu ya, bukan tanah di sekayu ya. Ya. Itu terbongkar. Yang aneh adik-adik anak-anak tahu tidak? Kata mereka tidak satu pun jenazah itu yang ada luka. Termasuk Hamzah yang badannya dibelah oleh Hindun, jantungnya dikunyah-kunyah, itu sembuh di kuburan. Insyaallah. Tidak dimakan tanah. Padahal logikanya di tanah Arab itu kan panas ya. Itu setahun sudah jadi abu itu. Sudah rontok ya. Ini sudah ratusan tahun masih utuh, Masya Allah ya. Itu dijaga oleh Allah. Maka syuhada itu para syuhada ya. Lalu kalau kalian nanti ada rezeki ke sana, itu sudah dipagar. Ya. Jadi Uhud itu sudah dipagar. Jadi kalau nanti ada banjir, pagar beton itu sudah kuat, tak bangun lagi, terbongkar lagi. Dia akan tertahan oleh pohon beton yang kokoh itu. Tapi kalau sudah masuk kubur situ, diceritakan dalam satu riwayat anak-anak, ketika yang menghantar itu sudah meninggalkan kuburan, ya 7 langkah yang terakhir ya, itu akan datang Munkar dan Nakir. Dalam satu riwayat diceritakan Munkar dan Nakir itu kalau mendatangi orang yang durjana itu sosoknya ya hitam, matanya lebar, ganas, bertaring, membawa gada besi. Maka siapa yang dipukul bakal lumat oleh malaikat itu. Insyaallah ngeri sekali. Tapi kalau yang didatangi itu orang yang beriman, malaikat Munkar dan Nakir itu posenya ganteng, mungkin lebih ganteng dari kalian ya. Ganteng, ramah dan menyenangkan. Nah, ketika ditanya ke orang yang beriman, ini siapa? Itu maksudnya Nabi Muhammad. Lalu kita menjawab itu adalah hamba dan utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ketika ditanya kepada orang kafir, ini siapa? Mereka mengatakan tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu. Langsung digebuk ya, sampai tumpes badannya itu, digebuk oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, disitulah anak-anak ya pentingnya kita punya amal soleh, pentingnya kita beribadah sebagai bekal. Nanti amal kita akan menjadi sahabat kita di alam kubur. Bahkan kalau kita orang beriman, kata malaikat naumatul arus, sudah istirahatlah kamu tidur seperti tidurnya pengantin baru. Anak-anak sudah membayangkan pengantin baru masih kecil ya, tidak pernah mengalami. Ya, Ustaz Mukarram sudah bisa membayangkan pengantin baru zaman. Itu indah ya, indah. Artinya apa? Di alam kubur itu ada nikmat dan juga ada azab. Ada nikmat, ada azab. Ada 3 masalah di kubur itu anak-anak ya. Coba ingat-ingat. 1 pertanyaan kubur, 2 nikmat kubur, dan 3 azab kubur. Itu ada ya. Satu saat Rasulullah sedang jalan dengan sahabat, berjumpa dengan 2 kuburan ya. Lalu Rasul nanya ke sahabat-sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian sedang diapakan orang dalam kuburan ini? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasul. Nah, ketahuilah kedua-duanya sedang disiksa. Anak-anak, halo, capek ya? Yang baru datang capek ya? Dua-duanya sedang disiksa itu.
Yang pertama disiksa karena apa? Karena suka mengadu domba. Ingat, yang galak ngadu domba kawan, ya lo kak siksa kubur itu. Umpamanya ini, ada kawan kita namanya Mehmet, ya, dengan Mahmud, umpamanya kan. Lalu kamu ngomong dengan Mehmet, Met, kau ini dikatoi oleh Mahmud, katanya kau kecil, pendek, hitam, ya, gigi nongol, jahat nian. Nian apa? Iyo, ya. Dia ngomong dengan si Mahmud, Mud, tahu tak kau dikata-kata Mehmet, katanya kau tuh jorok, ya, kecil dulu kalau tidur galak ngompol, sampai sekarang kalau kencing tak bercebok. Iyo, ni apa kurang ajar dia? Iyo, Mehmet dengan Mahmud ketemu berantem. Lalu kamu sorak-sorak, lantaklah kau, matilah kau, ya. Senang jengok kawan berantem. Itu namanya mengadu domba. Nah, kalau ada orang hobi cak itu, kaget di alam kubur, dapat siksa kubur dia. Nauzubillah, ya, nauzubillah. Yang kedua, kata Rasul, kuburan siksa disiksa juga. Apa masalahnya? Ketika di dunia, kalau buang air tidak kalah bercebok. Ada anak-anak di sini yang kalau kencing tidak bercebok. Hati-hati, ya, jangan tidak bercebok. Orang wajib bercebok itu. Sebab air kencing kita najis, ya. Kalau kita tidak bercebok terkena kain, solat tidak sah solatnya. Nah, kencing tidak galak bercebok, apalagi mising, mohon maaf, ya. Oh, langkah joroknya. Itu penyebab disiksa di dalam kubur. Nah, kita kembali ke pernyataan Abu Bakar tadi, ya. Nah, ini asarnya Abu Bakar. Inilah kalau di tempat kita kondisi orang yang mati akan ditimbun nanti di sana. Gambar apa ini? Perahu kelebu. Perahu tenggelam, ya. Bayangkan anak-anak, kita naik perahu di lautan, tiba-tiba datang badai, perahunya tenggelam. Apa yang kita rasakan, ya? Kalau kita dapat cak berenang, apalah yang terjadi? Ya Allah. Saya dulu kecil-kecil di dusun, anak-anak seperti kalian tuh, saya di dusun dulu. Saya kalau sekolah sanawiyah itu menyeberangi Sungai Kumering. Tahu Kumering? Nah, saya hidup di Oku Timur, ya. Kalau pas banjir, kadang perahu yang bikin kami nyebrang itu penuh, pernah rusak, ya. Jadi kami diseberangkan oleh perahu kecil yang di gayung itu, ya. Pakai dayung, ya. Itu sampai 1 jari, 2 jari kadang-kadang antara air dengan atasnya itu. Ya Allah, kalau oleng itu pacak kelebu itu. Nah, kalau tidak pacak berenang tenggelam itu bahaya. Nah, inilah kondisi kita di alam kubur, seperti naik perahu, perahunya tenggelam karena badai, sebab banyak dosa yang kita lakukan. Nah, kalau itu yang terjadi, ini gambarnya nih. Oh, cak manolah kalau seperti itu. Apa yang diharapkan? Kalau dia bujang, jatuh cinta dengan cewek cantik, didatangkan cewek cantik, senang enggak kondisi seperti itu? Enggak ngaruh. Kalau dia pengen harta, dilempari emas sekarung, tidak dijemput, tidak. Ngapa? Mempertahankan nyawanya dulu, tidak? Ya. Makanya kata kiai kami dulu, wong di kuburan itu kalau dia mati, ndak kate diharap kecuali doa dari anak-anaknya yang soleh. Ya. Itu Pak Bu, ya. Doa di anak soleh. Ibarat itulah, kalau orang sedang tenggelam di laut, di sungai, dilempari emas sekarung tidak akan diambil. Tapi ketika dilempari ban bekas, ban mobil bekas, milih mana? Milih emas atau milih ban bekas? Kalau milih emas mati dia sampai ke dasar sungai, ya. Tapi yang dia pilih itu biasanya ban bekas. Kenapa? Itu yang akan menyelamatkan. Jadi wong tua kita anak-anak, halo anak-anak, wong tua kita yang tua-tua itu yang dulu sekarang, ya, sekarang peluhnya bercucuran, ya, keringatnya bercucuran, air mata kadang menetes demi menyukseskan kalian, menyekolahkan kalian, ya. Aduh baik wong tua kita ini yang tidak punya, ya, kadang-kadang nahan dia makan cuman sekali 2 kali. Kenapa? Untuk anak-anaknya, perjuangan mereka. Lalu mereka mati. Siapa nak nolong? Kita inilah, ya. Maka doa-doa kita itu yang diharapkan. Seperti orang tenggelam tadi, yang diharap adalah ban bekas, ya. Oh, yang bisa menolong mereka supaya tidak tenggelam.
maka kalian wajib hafal doa untuk kedua orang tua. Seperti apa coba? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli, wahai Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan ampuni juga kedua orang tuaku, warhamhuma, kasih sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu masih kecil, menyayangi aku sewaktu masih kecil. Nah, bayangkan kalau kita nyingok bapak kita tenggelam ini, tega tidak kita? Sementara kita punya ban bekas, untal ke tidak? Supaya diambil untuk menyelamatkan mereka. Ketika di kuburan tentu bukan ban bekas, tapi amal soleh dan ibadah yang pernah kita lakukan. Insyaallah. Habis. Itulah kajian kita, makalah yang ketiga dari bab kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimaklumi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.